Halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Di video kali ini akan membahas alur cerita dari film Land of Mine. Film ini merupakan film drama sejarah Denmark, Jerman yang dirilis pada tahun 2015. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang para tahanan perang Jerman yang ditugaskan membersihkan ranjau di Denmark setelah Perang Dunia II. Sejarawan memperkirakan lebih dari 2.000 tentara Jerman dipaksa membersihkan ranjau, dan separuh di antaranya tewas atau kehilangan kaki atau tangan. Sebagian besar dari mereka merupakan tentara yang masih muda. Nah, sebelum kita masuk ke isi cerita, buat teman-teman boleh dong untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jika sudah, terima kasih dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film ini bertempat di Denmark pada bulan Mei tahun 1945, di mana Perang Dunia II di Eropa dan pendudukan Jerman selama 5 tahun di Denmark telah berakhir. Nasib tentara Nazi kini menjadi tahanan perang. Para tahanan perang ini sedang diiringi oleh tentara Denmark. Ketika seorang sersan bernama Rasmussen melihat salah satu tahanan yang membawa bendera Denmark, ia marah besar. Rasmussen menarik bendera tersebut dan memukul wajah tahanan sampai babak belur. Habe ich gesagt! Lauf! Die sind hier nicht willkommen! Rasmussen kemudian pergi ke sebuah pantai yang dipenuhi oleh ranjau dan menandai tempat-tempat yang berisi ranjau. Di sisi lain, Kapten Ebbe Jensen dari Angkatan Bersenjata Denmark sedang memberikan pengarahan kepada para tahanan yang rata-rata usianya masih muda untuk membersihkan 2,2 juta ranjau di pantai barat Denmark. Jensen juga memberitahu bahwa Denmark tidak akan berbelas kasihan kepada para tahanan. Para tahanan juga diberikan pelatihan untuk menonaktifkan ranjau tanpa alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan telanjang. Ketika sedang praktik satu persatu menggunakan ranjau sungguhan, semua berhasil dengan baik dan cepat, sampai tiba giliran tahanan terakhir. Ia tidak berhasil hingga terjadi ledakan besar yang mengakibatkan ia meninggal di tempat. Setelah selesai pelatihan, para tahanan bertemu dengan Rasmussen dan mengenalkan diri mereka satu persatu. Sebagian dari mereka bernama Sebastian, Helmut, Ludwig, Rodolf, Wilhelm, serta si kembar Ernst dan Werner. Setelah itu, Rasmussen membawa para tahanan ke pantai barat, di mana ada 45.000 ranjau di pantai tersebut. Mereka dijanjikan untuk pulang ke Jerman 3 bulan lagi jika semua ranjau berhasil mereka nonaktifkan. Rasmussen juga memperingatkan bahwa jika ada dari mereka yang mencoba kabur, maka akan langsung ditembak mati. Segera setelahnya, para tahanan bekerja dengan penuh hati-hati untuk menjinakkan ranjau tanpa pengaman apapun. Setelah pekerjaan mereka selesai di hari itu, mereka diperbolehkan beristirahat. Karena lapar, Ernst mencoba berteman dengan Elizabeth, anak kecil yang sedang bermain boneka. Kemudian Ernst mencuri roti dari Elizabeth. Elizabeth yang ketahuan oleh ibunya langsung disuruh pulang karena ia tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan para tahanan. Para tahanan kemudian disuruh tidur oleh Rasmussen di sebuah pondok kecil yang dikunci oleh Rasmussen agar mereka tidak bisa kabur. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja membersihkan ranjau di pantai. Mereka semua tidak diberi makan selama 2 hari, sehingga Sebastian menemui Rasmussen untuk meminta makanan. Akan tetapi, Rasmussen mengatakan bahwa ia tidak peduli jika mereka mati dan tidak tahu kapan makanan akan tiba. Kondisi tubuh mereka melemah karena tidak makan berhari-hari, tapi tetap dipaksa bekerja. Di tengah-tengah pekerjaan mereka menonaktifkan ranjau, Wilhelm tiba-tiba muntah yang mengakibatkan ranjau di dekatnya meledak dan ia harus kehilangan tangannya. Meskipun Wilhelm menangis dan teman-temannya berteriak minta bantuan, tidak ada satupun penduduk Denmark di sana yang mau membantu mereka. Rasmussen pun memanggil bantuan untuk mengirim Wilhelm ke rumah sakit. Ternyata penyebab Wilhelm muntah dan beberapa tahanan sakit karena mereka memakan pakan ternak yang terdapat racun tikus.
Pakan ternak tersebut dicuri Helmut di malam sebelumnya, akibat tak kuasa menahan lapar. Rasmussen kemudian memerintahkan mereka untuk meminum air laut, agar mereka dapat memuntahkan racun di perut mereka. Hati keras Rasmussen sepertinya mulai sedikit melunak. Ia pergi ke markas dan mencuri beberapa makanan untuk para tahanan. Makanan-makanan tersebut ia bagi dengan rata untuk para tahanan. Rasmussen juga berbohong bahwa kondisi Wilhelm sudah membaik dan dipulangkan ke Jerman. Padahal kenyataannya Wilhelm sudah meninggal di rumah sakit. Selesai makan, mereka kembali bekerja. Namun kini Rasmussen memperbolehkan mereka untuk menggunakan alat temuan Sebastian agar ranjau-ranjau tersebut bisa ditemukan lebih cepat. Di suatu malam, Ebbe yang mengetahui bahwa Rasmussen mencuri makanan untuk para tahanan, datang bersama gerombolannya untuk mengencingi para tahanan. Rasmussen pun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara ribut di luar dan terkejut melihat Ebbe serta gerombolannya. Rasmussen segera menghentikan mereka dan mengatakan bahwa ia membutuhkan anak-anak ini untuk bekerja. Ia pun sedikit cekcok dengan Ebbe yang merasa Rasmussen sudah terlalu bersimpati kepada para tahanan. Ebbe juga mengingatkan Rasmussen untuk tidak merasa kasihan kepada para tahanan. Usai kejadian tersebut, para tahanan kembali bekerja seperti biasa. Werner yang sedang menjinakkan ranjau tidak mendengar seruan teman-temannya bahwa terdapat 2 pemicu, sehingga ketika ia mengambil ranjau, ranjau lainnya meledak. Werner pun seketika tewas dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ernst yang terkejut dan panik langsung mencari keberadaan kembarannya tersebut. Teman-temannya termasuk Rasmussen mencoba menenangkan Ernst yang masih syok dan tidak percaya bahwa kembarannya sudah tiada. Rasmussen nampak bersimpati terhadap Ernst yang harus kehilangan sosok saudara kembar yang begitu ia sayangi. Bahkan ia juga tak kuasa menahan air matanya. Rasa kemanusiaan yang meliputi Rasmussen sepertinya melunakkan hatinya. Ia kini sudah bisa mengobrol dan bercanda dengan Sebastian, mencuri makanan untuk para tahanan, bahkan mengajak para tahanan untuk main bola bersamanya, kecuali Ernst yang masih sedih dan memilih untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelah bersenang-senang di pantai, Rasmussen dan para tahanan berjalan pulang. Di tengah perjalanan, anjing kesayangan Rasmussen bernama Otto tewas karena tidak sengaja terkena ledakan ranjau di area yang seharusnya sudah bersih dari ranjau. Hal ini membuat Rasmussen marah besar dan menghukum Ludwig yang menjadi penanggung jawab di area tersebut. Kecerobohan Ludwig yang salah menghitung membuat mereka mengira bahwa area tersebut sudah bersih dari ranjau. Rasmussen pun memberikan Ludwig hukuman dengan memperlakukannya seperti seekor anjing. Ia melempar bola berulang kali dan memerintahkan Ludwig untuk mengambil bola tersebut dengan mulutnya. Tidak hanya Ludwig, Rasmussen juga memarahi semua tahanan dan merasa bahwa ia sudah terlalu baik terhadap mereka. Rasmussen pun kembali memperlakukan para tahanan dengan keras. Mereka diperintahkan untuk memeriksa kembali seluruh pantai secara bersama-sama sambil bergandengan tangan. Helmut yang sudah putus asa meminta Rasmussen untuk menembak mati mereka semua karena ia merasa tidak sanggup lagi. Mendengar celetukan Helmut, emosi Rasmussen semakin menjadi-jadi dan ia malah menampar wajah Helmut berkali-kali. Para tahanan lain gemetar dan tidak ada yang berani bicara lagi. Mereka tidak bisa melakukan apapun selain menuruti perintah Rasmussen untuk memeriksa kembali seluruh pantai untuk memastikan pantai tersebut sudah aman. Esok harinya mereka dikejutkan oleh seorang ibu yang meminta mereka untuk menyelamatkan putrinya. Putrinya yang tak lain tak bukan adalah Elizabeth, sedang bermain di pantai, di area yang belum aman dari ranjau. Sebastian pun segera menjinakkan ranjau di area tersebut dan membuat jalan aman agar bisa menyelamatkan Elizabeth. Sementara itu, Ernst yang sebelumnya hanya tiduran di tempat tidurnya karena masih diliputi kesedihan, memutuskan untuk menghampiri Elizabeth. Ia menenangkan Elizabeth sembari menunggu Sebastian. Ketika Sebastian sudah selesai membuat jalan aman, Elizabeth pun berhasil mereka selamatkan. Akan tetapi, Ernst hanya diam saja, yang membuat Sebastian meneriakinya untuk segera kembali. Ernst ternyata sudah memutuskan untuk bunuh diri dengan berjalan ke area yang belum aman dan meledakkan dirinya dengan ranjau yang masih aktif. Ernst pun tewas di depan mereka semua. Kepergian Ernst membuat Sebastian terpukul, sehingga Rasmussen menenangkan Sebastian yang sedang menangis, menyemangatinya bahwa semuanya akan segera berakhir
dan nantinya mereka bisa pulang ke Jerman. Usai berduka, mereka harus kembali menyelesaikan sisa pekerjaan mereka, karena sebentar lagi mereka sudah bisa dipulangkan ke Jerman. Sebastian, Ludwig, Helmut, dan Rodolf membersihkan ranjau di pantai, sementara teman-teman mereka yang lain sedang menaruh ranjau-ranjau yang sudah dinonaktifkan di truk. Tak berapa lama kemudian, ternyata ada satu ranjau yang masih aktif ikut dilemparkan ke truk, mengakibatkan ledakan besar dan menewaskan ke-7 tahanan yang ada di sana. Pekerjaan mereka pun sudah selesai dan sesuai janjinya, Rasmussen memulangkan mereka berempat. 4 tahanan yang masih tersisa dari 14 orang tahanan. Namun tanpa sepengetahuan Rasmussen, Ebbe ternyata tidak memulangkan mereka, melainkan mengirim mereka berempat ke daerah lain yang masih berisi ranjau. Ebbe menolak untuk memulangkan mereka sampai daerah berisi ranjau benar-benar bersih. Rasmussen sudah meminta Ebbe untuk memulangkan mereka, namun Ebbe mengatakan bahwa ini sudah perintah yang tidak dapat diganggu-gugat. Dan apabila Rasmussen masih bersikeras, maka 4 orang tahanan tersebut akan ditembak hidup-hidup. Di akhir film, Rasmussen marah karena merasa dibohongi oleh Ebbe. Tidak memperdulikan perintah Ebbe, ia diam-diam menjemput Sebastian, Ludwig, Helmut, dan Rodolf, mengantarkan mereka berempat sampai ke 500 meter sebelum perbatasan Jerman. Rasmussen menyuruh mereka berempat yang kebingungan untuk segera berlari menuju perbatasan. Mereka berempat pun langsung berlari, pulang ke negara mereka untuk mengejar kebebasan mereka. Dan film pun berakhir.